Oke. Baik, Bapak-Bapak, kita mulai. Pertama, terima kasih telah meluangkan waktu, Bapak Ibu sekalian yang juga dari jauh-jauh, ada yang dari Qatar, dari Singapura, dari Turki, bergabung pada acara ini juga teman-teman dari Green Wakaf yang ada di Indonesia. Sore ini saya mau menjelaskan karena banyak pertanyaan, jadi sekaligus saya rangkum aja dalam kesempatan ini beberapa yang ditanyakan terkait Green Wakaf, proyek Green Wakaf kita dengan target untuk renewable energy. Nah, mudah-mudahan dengan kesempatan ini kita bisa menjelaskan secara tuntas sehingga Bapak-Bapak yang tertarik bisa bergabung, berkontribusi dalam bentuk apapun, ya, bisa dalam bentuk wakafnya sendiri atau ada yang punya expertise yang kita butuhkan, silakan, kita terbuka karena ini memang gerakan sosiopreneur istilahnya, kelompoknya itu ya, untuk menggerakkan satu sektor. Nah, saya akan jelaskan secara dengan presentasi ringkas. Saya ini nanti kalau detailnya saya akan berikan copy filenya, tidak masalah. Jadi kita akan berikan. Juga nanti akan lebih banyak kita akan sediakan waktu tanya jawab. Saya akan share ya lewat ini. Untuk menjadikan screen mana harus? Oke. Yang file yang mana? GR apa? Iya, ya. Full source. Iya, langsung aja ini. Oke. Mohon maaf, penglihatan saya agak terganggu, jadi selalu butuh bantuan ya. Jadi prinsipnya begini ya, saya jelaskan secara ringkas ya. Jadi gerakan untuk menyiapkan energi baru terbarukan ini sudah berjalan 5 tahun sebenarnya di Indonesia, dan baru kita memikirkan untuk mendanai juga dengan melalui jalur wakaf beberapa sejak tahun lalu ya, sejak kita luncurkan program Green Wakaf. Alasannya kurang lebih begini ya, ketika kita mengembangkan ini dengan dana riset kita sendiri, dengan dana wakaf kita sendiri, dengan ini, ultimate-nya sebenarnya siapa sih yang penerima manfaat kalau ini nanti berhasil gitu ya. Ultimate-nya penerima manfaatnya tentu masyarakat luas, ya. Tentu termasuk keluarga kita, kan gitu ya. Tentu termasuk ahli waris kita dan sebagainya. Itu dasarnya gitu. Nah, oleh sebab itu kita berpikir, kalau manfaatnya luas untuk masyarakat luas, dan di Indonesia kita tahu semua problem riset itu selalu kekurangan dana. Riset energi dan sebagainya sebenarnya sangat terbatas ya, teman-teman yang menempuh jalur PhD, para peneliti dan sebagainya itu mengalami betul ya bahwa ilmu-ilmu mereka sangat canggih, sangat dibutuhkan, tapi karena keterbatasan dana sehingga tidak banyak yang benar-benar diaplikasikan. Jadi harus ada terobosan dalam penggalangan dana riset dan development ini gitu. Nah, kalau kita mengembangkan dengan dana wakaf kita sendiri, ultimate-nya siapa yang menerima manfaat? Tentu keluarga kita ikut menerima manfaatnya dan juga masyarakat umum. Nah, oleh sebab itu kita akan extend, karena kita juga butuh dana tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan tuntas, kita extend. Kita ajak masyarakat luas, ayo kita danai rame-rame gitu. Kalau kita danai rame-rame, otomatis nanti juga manfaatnya lebih luas lagi kan itu ya. Selain dananya terkumpul lebih banyak, kalau nanti suatu saat riset ini juga berhasil, siapa yang paling berhak menerima manfaatnya ya? Selain masyarakat luas adalah para keluarga penerima, para keluarga dari wakif ini. Nah, alhamdulillah setelah kami kaji dengan teman-teman yang memahami betul hukum wakaf ini, ternyata memang ada pola wakaf semacam ini yang disebut wakaf mustarok, yaitu wakaf yang ahli waris ikut menerima manfaatnya gitu. Jadi ini, dari situlah kemudian kita formulasikan ini dan akan saya jelaskan
apa dan baik. Tapi sebelum masuk wakafnya saya akan jelaskan dulu tentang teknologi, tentang segala macam yang dibutuhkan. Nah, nanti setelah itu baru saya akan jelaskan wakafnya sehingga Bapak Ibu bisa memahami secara kompleks. Pertama tentang background, mengapa kita terjuni, harus ada yang geluti tentang energi baru terbarukan ini atau EBT ya di Indonesia disebutnya ya. Pertama karena memang menuju 2030 tahun SDG, artinya tinggal 8 tahun lagi, semua dunia komit untuk energi yang lebih bersih. Intinya semua itu. Jadi semua akan berkejaran mengejar target nationally determined contribution-nya masing-masing, NDC-nya masing-masing, akan mengejar ke sana. Tanpa itu pun memang minyak Indonesia kita sekarang importer minyak yang sangat besar. Kita tidak cukup lagi dengan bahan kita kan gitu milik kita. Nah, dengan kombinasi itu pun kita udah jelas harus ada alternatif dari energi baru atau energi yang bisa sustainable. Di samping itu ada pressure-pressure lain ya seperti misalnya di International Marine Organization sudah komit juga menurunkan emisi sulfur. Di dunia penerbangan misalnya tetangga kita Singapura sangat gencar untuk memimpin melit tentang air travel yang lebih green kan gitu ya sih ini ya. Seharusnya kita di Indonesia yang karena kita punya sumbernya tapi kita belum terlalu ini. Nah, teman-teman Singapura sangat gencar ya. Beberapa hari terakhir banyak sekali kampanye tentang green aviation ini dari Singapura ini. Jadi ini satu sisi peluang gitu ya, tapi di sisi lain kalau kita nggak manfaatkan, kita ya nggak jadi apa-apa kan gitu ya. Nah ini problem yang kita hadapi di biofuel yang ada di pasar sekarang ya. Terbesarnya biofuel yang ada di dunia ini bukan hanya ngomongin di Indonesia dengan pasar 100 miliar dolar saat ini lebih dari 100 miliar dolar itu terbesarnya itu kelapa sawit biofuel itu. Kedua adalah soybean, kedelai, yang ketiga adalah rapeseed. Dengan tiga ini saja gitu itu 78% renewable biofuel di dunia itu dari makanan, ngambil dari makanan. Baru 10% yang dari minyak bekas gitu ya. Jadi selebihnya dari animal fat dan other. Gitu. Jadi kita bisa lihat sebenarnya dalam kondisi sekarang sudah ada biofuel yang nilainya lebih di atas 100 miliar dolar, tetapi itu pun bermasalah karena berebut dengan makanan. Gitu. Nah, disinilah peluang kita sebenarnya untuk melakukan perbaikan yang signifikan itu. Gitu. Ini trennya kurang lebih trennya dalam 10 tahun ke depan gitu ya. Ini dalam pasar dan penggeraknya yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Nah, sekarang apa bedanya solusi kita gitu ya? Solusi kita dengan yang ada itu gitu. Ada 3 prinsip dasar yang solusi yang kita kembangkan ya. Pertama memanfaatkan minyak bekas itu yang paling sederhana di depan mata dan bisa digerakkan ya. Manfaatnya adalah masyarakat bisa hidup lebih sehat karena minyaknya nggak dipakai berulang-ulang dan tidak perlu berebut dengan makanan ya. Tapi jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya tidak banyak. Maka in the long run harus ada solusi yang lebih permanen. Nah, oleh sebab itulah kita mengkampanyekan menanam tanaman namanya tamanu atau nyamplung ya. Nyamplung ini kenapa kita pilih? Karena hidup di daerah yang sangat gersang sekalipun. Ya, sangat gersang sekalipun dia hidup di Indonesia dan bahkan penawaran kita sejak setahun lalu sudah ada di Arab Saudi untuk Saudi Green Initiative ya. Jadi ada kabar baik setelah setahun diem karena setahun yang lalu saya diundang ke Dubes untuk satu-satunya perusahaan Indonesia yang berani menawarkan untuk nanami di padang pasir adalah kita. Saya buatin proposal bagus sekali dalam bentuk video 12 menit. Kalau teman-teman membutuhkan videonya juga bisa saya share. Nah, setahun nggak bergerak karena karakter orang Saudi ini kalau dia butuh kita desak kita, kalau kita butuh dia nggak berani desak atasannya. Karena atasannya di sana adalah MPS gitu ya. Dia atasan Dubes ini real atasannya adalah MPS. Nggak ada yang berani ngejar MPS. Tapi qadarullah itu ya, qadarullah ini kita bersyukur belum lama ini qadarullah si MPS ini video conference dengan petinggi-petinggi Indonesia. Nah, ini kabar baiknya. Jadi ada deal yang sekarang lagi digodok matang
antara dua negara ini, gitu ya. Intinya adalah Arab Saudi akan mendapatkan semacam konsinyasi bisnis di Indonesia yang sangat besar, yaitu pembangunan ibu kota baru IKN. Intinya itu. Tapi counter opportunity-nya di Indonesia boleh milih minta bisnis apa di Arab Saudi. Tentu yang paling dibidik banyak teman-teman adalah haji untuk dilebihin satu. Tapi itu belum seberapa dibandingkan untuk bangun ini gitu. Nah, salah satunya yang dibawa isunya adalah menghijaukan Arab Saudi itu. Jadi Saudi Green Initiative itu nanti akan menjadi peluang besar kita, dan saya sudah dipanggil oleh teman-teman yang ikut rapat itu. Saya sendiri nggak ikut rapat sih, siapa sih saya kan itu, saya nggak ikut rapat, tapi saya orang yang dipanggil sesudah itu, yaitu apakah Pak Iqbal siap untuk membackup ini dan sebagainya. Nah, itu salah satu opportunity-nya. Nah, jadi kita bisa nanam namanya pohon tamanu itu dimanapun, insya Allah, gitu ya. Termasuk maka kita berani memberikan penawaran di Saudi. Nah, kemudian yang selain itu ada solusi ketiga yang juga kita pakai khususnya untuk mengantisipasi demand di dunia aviation, yaitu untuk biojet. Gitu. Ada tanaman kita yang sangat fit in untuk biojet atau jet fuel ya, yaitu sebenarnya ada dua, yang cocok itu ada dua. Yang satu adalah palm kernel oil, yaitu bukan palm oil tapi palm kernel oil, jadi minyak dari inti sawit. Tapi sawit ini sama dunia barat sudah di apa istilahnya, di phase out gitu ya. Jadi nggak menarik untuk ini karena pasarnya akan terkendala. Tapi ada satu lagi sumber minyak yang sangat cocok untuk ini, yaitu minyak kelapa. Minyak kelapa itu sangat cocok untuk jet fuel gitu ya, karena kandungan C12 sama C14-nya yang dominan. Jadi di minyak kelapa itu 60% kandungannya adalah C12 dan C14. Jadi strategi kita nanti saya jelaskan kelapa ini bagaimana supaya tidak berebut dengan makanan. Jadi artinya 3 itu kita akan utamanya, nanti banyak yang lain, ada totalnya 8 tanaman yang kita bidik untuk biofuel ini, tapi 3 itu yang di depan mata karena kita sudah matangkan konsep dan tes-tesnya segala macam sudah kita lakukan. Nah, jadi nanti kalau used cooking oil kurang lebih gini ke skemanya, ya kita dorong sebelum digunakan untuk biofuel, nggak langsung digunakan seperti sekarang, tapi lewat dipakai dulu sebagai minyak goreng, baru dipakai sekali 2 kali, itu yang jadi bahan bakar nantinya gitu. Untuk Tamanu konsepnya gini, circular ekonominya. Jadi kita ambil dulu nilai-nilai yang tingginya dari Tamanu, misalnya teman-teman ITB akan ngambil untuk farmasetikalnya dulu, teman-teman IPB ngambil untuk pakan ternak proteinnya dulu dan sebagainya. Nah, baru nanti limbah yang tidak itu yang dipakai untuk Tamanu. Jadi Tamanu itu bagian dari dengan cara demikian ada cost sharing sehingga biaya keseluruhan bisa lebih murah, termasuk biaya biofuelnya bisa menjadi lebih murah. Ini yang untuk Tamanu. Nah, kalau untuk kelapa kurang lebih begini, model bisnisnya kelapa ini. Jadi kita ambil dulu misalnya C8 sama C10. Kita ambil dulu, yang itu yang kita nilainya tinggi, yang dikenal dengan MCT, ya medium chain triglyceride. Jadi MCT ini yang dipakai untuk makanan-makanan sehat, kebutuhan-kebutuhan farmasi, wellness, dan sebagainya di MCT ini. Nilainya tinggi, nilainya mahal. Jadi ini kita ambil dulu C8, C10-nya sebagai MCT, gitu. Terus kemudian dari C12, laurit asik, sebagian semaksimal pasar bisa nyerap diambil dulu untuk monolaurin. Monolaurin itu adalah untuk produk-produk perawatan. Nah, setelah diambil produk yang C12, C14, C8, C10 untuk MCT, terus kemudian sebagian C12 untuk ini, untuk produk perawatan, baru sisanya C12 dan C14, itulah yang jadi produk untuk aviation fuel atau biojet ya. Jadi itu yang ini. Nah, selebihnya nanti yang C16 sama C18 jenuh jadinya adalah di diesel.
Nah, C18 tidak jenuh, karena tidak jenuh dia diintervensi di double bondnya dia akan pecah. Jadi masing-masing jadi 9 atau yang lebih kecil. Nah, itulah yang jadi gasolin gitu. Ya, jadi dengan cara ini kelapa itu di luar yang sabutnya, di luar ampasnya yang jadi desiccated coconut dan sebagainya, minyaknya sendiri minimal jadi 5 produk ini, sehingga ada cost sharing lagi. Nah, dengan demikian masing-masing bisa saling mensubsidi karena cost-nya dipikul rame-rame, utamanya oleh produk-produk yang mahal kayak MCT, yang pasarnya sangat besar saat ini pun ada permintaan sangat besar ke kita itu adalah MCT ini. Ya, pasarnya sangat besar ya. Sekuatnya kita memproduksi bisa itu MCT itu. Cuman MCT ini kira-kira maksimal dari minyak kelapa itu hanya bisa diambil 15%, yaitu kandungan C8 sama C10-nya yang jadi MCT gitu ya. Si ini monolaurin bisa diambil sangat banyak, cuman monolaurin ini pasarnya belum besar ya. Jadi ini nanti masih ikhtiar kita. Tapi kalau yang MCT ini permintaannya sudah sangat besar ya. Jadi kapan aja kita bisa menyediakan MCT ini pasar sangat besar. Nah, ini pendekatan untuk kelapa. Nah, ini kurang lebih mesin sederhananya ya kita gambarkan ya. Jadi intinya yang ada 2 jenis mesin, nanti saya jelaskan yang satunya, tapi ini yang mesin kita punya tiket ya, termokatalitik ya. Jadi yang saya sederhanakan di ilustrasi ini, tentu mesinnya sendiri tidak sesederhana ini, tapi ini intinya adalah suhu tinggi sekitar 400-500 derajat Celcius, dan dikombinasikan dengan katalis tertentu. Maka dengan 2 kombinasi suhu dan katalis itu trigliserid pecah lepas, terus kemudian gugus karboksil lepas, dan kemudian juga double bond lepas. Ya, dengan mesin ini, maka trigliserid yang bentuknya utamanya seperti ini pecah menjadi rantai karbon dengan hidrokarbon dengan berbagai ukuran. Nah, dengan berbagai ukuran itulah kemudian melalui distillation yang fractional distillation yang kita buat datar ini gitu. Nah, ini jadi berapapun tangki kedua, ketiga itu tergantung dengan produknya. Kalau kita mau membuat 4 produk maka dibutuhkan 4 tangki semacam ini gitu ya, dan seterusnya ya. Jika itu hanya permainan suhu dan katalis ya. Katalis apa yang sesuai dan dengan cara itu kita bisa menguraikan masing-masing sumber hidrokarbon itu menjadi panjang rantai hidrokarbon yang sesuai untuk berbagai produk tadi, apakah gasolin, apakah biojet, apakah biodiesel dan seterusnya ya. Bahkan sampai LPG juga bisa. Nah, ini kurang lebih teknologi kita kalau kita sederhanakan ya. Jadi fungsinya itu 3 ya teknologi kita itu. Jadi pertama tentu memecah si trigliseridnya, kedua meremove hidroksilnya, gugus hidroksilnya, OH-nya, terus kemudian ketiga adalah memecah double bond-nya ya. Setelah itu baru dipisah-pisah dengan destilasi ya. Kurang lebih sederhananya produknya adalah kurang lebih seperti itu. Nah, ini hasilnya dari produk yang sudah kita tes yang keluar dari lab kita ya. Jadi ada gasolin, ada diesel. Yang hitam kotor itu adalah biomazut ya. Biomazut itu bahan bakar industrial fuel, jadi bahan bakar industri ya. Jadi yang paling bawah gitu ya. Yang dipakai kapal-kapal besar juga itu mazut ini. Dan yang paling ujung kanan itu adalah asalnya. Itu kita contoh kalau produk dari asal itu minyak bekas ya, saya proses dengan mesin kita ini, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kurang lebih kalau contoh komposisinya tergantung bahannya. Jadi sangat tergantung jenis bahannya apa, juga katalisnya, tapi kurang lebih seperti ini ya. Kalau Tamanu kurang lebih bensin sama diesel berimbang, hasilnya sedikit biojet gitu. Kalau kelapa yang kita gunakan maka biodieselnya, green dieselnya sedikit, bensinnya juga sedikit, yang paling banyak adalah biojet gitu. Dan sawit agak mirip dengan agak mirip dengan Tamanu gitu ya. Nah, kalau kacang tanah gitu, dia akan hanya diesel dan bensin gitu, tidak mengeluarkan
biojet dan sebagainya. Ini tergantung jadi eksperimen kita sangat tergantung dari jenis minyak yang kita pakai. Nah, ini secara keseluruhan circular ekonominya ya, jadi bagaimana kita memutar circular ekonomi karena sumber daya yang terbatas, kalau hanya digunakan satu produk selesai, nilainya kurang maksimal. Jadi kita putar secara keseluruhan supaya setiap elemen menjadi bermanfaat. Nah, ini sumber penggambaran yang lainnya. Nah, ini untuk kita mengembangkan ini dengan konsep distributed fuel resources. Jadi supaya tidak tergantung pada satu daerah tertentu, satu produk tertentu. Jadi ini bisa diproduksi dimanapun karena kita membuat mesin kecil-kecil. Kenapa mesin kecil-kecil? Karena nature dari biofuel itu sumber dayanya sudah memisah, sudah menyebar ya. Beda dengan zaman fosil. Kalau fosil kan sumbernya sangat besar di satu tempat, diangkut dengan kapal-kapal besar, maka diolahnya juga di pabrik, di kilang yang besar. Kalau sumber biofuel, itu sumbernya menyebar, by nature menyebar dan bulky. Sehingga kalau diangkut semua ke satu lokasi, sangat mahal dan butuh tempat yang besar, karena konsentrasi energinya kecil dari biomasa yang sangat banyak. Maka logikanya hanya efisien kalau digarap secara terdistributed semacam ini. Baru nanti setelah jadi produk-produk akhir dimanfaatkan juga di lokasi setempat, kelebihannya saja yang dikirim ke tempat lain. Nah, ini contohnya kalau diaplikasikan ke skala industri, jadi bahkan mesin-mesin kita itu bisa diaplikasikan secara kecil, sehingga industri misalnya ada pertambangan atau industri pertanian atau apapun di daerah pulau terpencil sekalipun bisa mempunyai sumber energinya sendiri. Ini kurang lebih gambarannya kalau di pulau-pulau kecil mau membuat sendiri. Jadi intinya kebutuhan energi apapun, apakah itu diesel, apakah itu bensin, apakah itu mazut, semuanya bisa dipenuhi dari mesin-mesin kita ini. Nah, ini kurang lebih backup sumber dayanya. Nah, ini alternatif feedstocknya selain yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi selain kelapa, tamanu, ada sawit dan sebagainya, di Indonesia masih banyak lagi. Misalnya ada kemiri, ada kemiri Sunan, ada Malapari gitu ya. Malapari itu si Pongamian, nama ini ilmiahnya Pongamian. Jadi banyak, kita mendeteksi setidaknya itu ada 8 yang layak untuk dikomersialkan, meskipun kita masuk mulai dari dari minyak bekas sawit, tamanu sama kelapa ya, itu ya sini, karena itu yang tanamannya sudah paling banyak. Yang lain-lain berpotensi, cuman sangat localized ya. Misalnya kalau kemiri secara umum bisa di Indonesia, tapi baru terpusat rata-rata di Indonesia Timur dan sebagainya. Jadi ini next step-nya lah. Tapi kita menunjukkan betapa banyaknya kita punya sumber daya yang bisa kita kembangkan jadi biofuel ini. Nah, ini yang secara umum juga saya tulis pagi tadi tentang konsep energy conversion-nya ini. Jadi Indonesia itu sangat kaya dengan energi dasar ya, energi dasar ya kayak matahari dan biomasa atau tanaman gitu. Tapi matahari dan tanaman pada umumnya kan tidak bisa dipakai langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekarang ya, secara langsung seperti untuk jalankan mobil dan sebagainya ya. Jadi ini untuk pabrik, dan jadi harus lakukan energi matahari dan biomasa dan termasuk minyak itu vegetable harus dikonversi sedemikian rupa supaya dia lebih user friendly untuk kebutuhan masyarakat zaman sekarang kan gitu ya. Apa dikonversi menjadi bensin, diesel dan sebagainya. Nah, untuk konversi itulah kita buat 2 mesin intinya di kita. Yang merah itu sudah saya buat sejak 4 tahun lalu, itu kita nyebutnya adalah gasification reactor, jadi reaktor gasifikasi. Fungsinya apa? Reaktor yang pertama itu ya ada di lab saya, bahkan saya sudah membuat 2 unit untuk yang merah itu ya, jadi fungsinya satu, mengubah biomasa menjadi panas ya. Panas ini nanti bisa jadi energi apa saja ya, bisa jadi listrik dengan Stirling engine dan sebagainya ya, banyak penggunaannya. Nah, yang kedua dia menghasilkan arang ya. Kalau jadi sampah masukkan sini jadinya arang.
jadi dari liability menjadi aset. Yang ketiga, jenis energi baru yang juga berpotensi yang disebut bio oil ya, atau pyrolysis oil ya, nyebutnya bio oil ya di sininya. Jadi intinya adalah kombinasi sejumlah rantai hidrokarbon. Nah, yang keempat adalah syngas. Jadi yang 4 hal tadi sudah dihasilkan mesin kami yang merah itu, yang kita nyebut bahkan waktu saya diundang teman-teman ke Qatar waktu pameran di Qatar Foundation itu, mesin saya yang merah ini sudah jadi, saya sudah jelaskan ke sana. Ini jadi ini yang kita mesin pertama ini gitu. Nah, mesin pertama ini kemudian saya lengkapi dengan mesin kedua yang kita sebut tiket ya. Tiket itu thermocatalytic cracking sebenarnya. Tiket ini yang di bawah itu yang sekarang sedang kita buat, tapi skala labnya sudah kita buat, sudah kita eksperimen. Sekarang kita masuk skala small komersial ya, sedang kita siapkan gitu. Nah, dua mesin ini berfungsi tandem, jadi saling melengkapi. Misalnya contohnya bio oil yang dihasilkan oleh mesin pertama, bio oil itu kalorinya masih rendah, lebih rendah dari etanol karena masih sangat banyak oksigennya dan sebagainya. Maka ketika dimasukkan ke mesin 2 jadi bahan baku, jadi feedstock di mesin 2, itu terjadi deoxygenation ya, jadi ini dan terjadi pelepasan rantai-rantai hidroksil dan sebagainya. Quality dari energi yang dihasilkan nanti menjadi deoxygenated bio oil, jadi jauh lebih tinggi, jadi sama dengan diesel gitu ya si ininya gitu ya. Jadi hasilnya akan jadi di mesin 2. Mesin pertama menghasilkan panas. Panas yang bisa kami capai dari mesin pertama itu bisa sampai 1000 derajat. Bisa sampai 1000 derajat dengan bahan dari biomasa itu. Jadi biomasa ketika kita gasifikasi kan dia mengeluarkan panas yang sangat tinggi gitu ya. Bisa sampai 1000 derajat. Untuk apa panasnya? Waste heat-nya. Nah, waste heat-nya saya pakai ditangkap untuk mesin kedua. Karena mesin kedua ini untuk reaksi thermocatalytic cracking dia butuh panas tinggi sekitar 500-an ya. Jadi yang di atas itu sangat cukup untuk diumpankan ke bawah itu gitu ya si ininya. Itu sumber kombinasi keduanya kan gitu ya. Jadi dengan cara ini kita bisa memproduksi misalnya apakah itu diesel, apakah itu jet fuel dan sebagainya dengan tanpa bahan apapun selain misalnya kalau kelapa ya kelapa doang kan gitu ya. Karena kita manfaatkan tempurungnya untuk jadi tadi melalui mesin pertama sampai jadi panas sampai jadi charcoal dan sebagainya untuk energi mesin kedua gitu. Namun kalau kita butuh lebih efisien lagi, misalnya dikhawatirkan kurang tempurungnya, nah kita bisa kombinasi dengan sinar matahari. Ya. Matahari juga bisa kita konsentrasikan dengan heat pump nanti bisa sampai 400-an juga bisa. Ya, maka solusi kita kombinasi itu. Dengan cara itu kita bisa membuat industri ini di pulau kecil sekalipun tanpa ada bahan tambahan apapun dari luar. Ya, jadi bahan tambahan apapun dari luar. Satu-satunya yang dibawa ke pulau terpencil itu nanti adalah katalis. Tapi katalis ini kan dipakai berulang-ulang. Jadi artinya kebutuhannya sangat sedikit, rata-rata hanya 1% dari yang diolah dan dipakai berulang. Sehingga cost transportasi bahan bakar untuk mengolah dan sebagainya ke situ juga menjadi murah kan itu ya. Jadi ini. Nah, dari semua program ini yang saya jelaskan di gambar tersebut, produk 1 sampai 7 itu hanya produk 7 yang belum kita coba karena masih ada kendala teknologi ya. Dari produk 1 sampai 6 sudah, sampai syngas sudah, tabung-tabung syngas sudah gitu. Yang untuk menjadi hidrogen itu butuh membran separation lah gitu. Sebenarnya beli juga bisa ada membran separation. Jadi teknologinya nggak canggih-canggih amat, beli mesinnya sudah jadi untuk membran separation itu bisa untuk memisahkan oksigen hidrogen tadi. Namun kendalanya bukan di situ kalau hidrogen ini. Kendalanya adalah di storage-nya karena dibutuhkan teknologi komposit yang sangat efektif karena kalau enggak disimpan pakai baja, bajanya sangat tebal menjadi sangat berat gitu ya. Di samping itu penggunaan hidrogennya yang belum jelas ya guys, sehingga kita itu yang hidrogen masih kita tunda, kita wait and see perkembangan di negara-negara lain juga. Di Jepang pun baru memprediksi 10 tahun lagi baru hidrogen ekonomi itu jalan. Jadi yang nomor 7 saja yang saya pending sambil wait and see, tapi 1 sampai 6
sudah kita lakukan ya, sudah kita lakukan dengan 2 mesin ini ya, 1 sampai 6 ini gitu. Nah, jadi ini yang kita sedang lakukan ini untuk teman-teman yang ini, dan ini apa namanya yang tertarik ya, khususnya yang mesin yang merah itu sudah ada di tempat kita ya. Sekarang bahkan sedang diperbesar untuk dites di Pasar Gede Bage Bandung insya Allah bulan April. Ini lebih model bisnisnya ya, siapa pasar kita ya. Pasar kita istilahnya long tail yang kita bidik itu adalah pasar yang di ujung gitu ya. Jadi misalnya masyarakat Papua yang membayar bensin sampai 100.000, teman-teman di pulau, di nelayan, kelompok nelayan yang sebenarnya bensinnya dijamin, solarnya dijamin satu harga, tapi sering nggak ada, sehingga yang dominan adalah pasar gelap dan lain sebagainya. Di pasar gelap solar itu harganya 30.000, 40.000 dan sebagainya. Jadi kita bidik pasar-pasar seperti itu kerjasama dengan para nelayan, para apa namanya setempat ya itu anunya. Juga yang terbesar pasar yang kita bidik itu adalah ada 2 ya. Satu yang terbesar adalah yang satu adalah di Indonesia ada 5.000 PLTD. Ya bisa dibayangkan ada 17.510 di Indonesia. Pulau-pulau kecil itu satu-satunya sumber energi yang paling memungkinkan adalah diesel. Masalahnya ngirim diesel itu ke pulau tersebut, ngirim solar itu sangat mahal. Misalnya contohnya Natuna itu dikirim solarnya dari Pangkal Pinang, butuh 2-3 hari untuk sampai. Itu pun kalau ada ombak tertunda dan seterusnya. Sehingga di pulau-pulau kecil itu kalau musim ombak ya sangat terganggu suplai listriknya kan gitu. Kalau suplai listriknya terganggu, satu masalah lagi yang muncul, si sinyal telepon juga ikut mati ya karena dia butuh listrik. Nah, jadi 2 pasar itu sangat besar membutuhkan independent energy seperti yang rancangan kita ini. Karena misalnya Indonesia pengen semuanya terjangkau online. Masalahnya kendalanya kan bukan kendalanya adalah bagaimana tower-tower tersebut ada energi, gitu, ada energi cukup. Memang ada matahari dan sebagainya, tapi rata-rata tidak memadai kalau dikonversi itu harus ada backup sehingga dia bisa beroperasi 24 jam dan nyimpen energi matahari 24 jam dengan pola sel baterai dan sebagainya sangat mahal investasinya dan ketika turun awan dia terganggu dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu perlu kombinasi yang tadi gitu. Nah, dengan konsep ini masyarakat setempat dilibatkan untuk menanam tanamannya, mengolah bijinya, dan sebagainya, dengan diproduksi di tempat itu. Nah, ini kurang lebih pasar yang besar adalah tadi menyuplai satu genset sebagai gambaran, satu PLTD di Indonesia itu rata-rata sekitar 2 mega ya, rata-rata ada yang lebih kecil, 800 juga ada, tapi rata-rata 2 mega. Nah, 2 mega itu butuh lahan tamanu sekitar 1.000 hektar. 1.000 hektar itu seberapa luas kalau di ini gitu. 1.000 hektar itu kalau di Jawa itu sekitar 5 desa gitu kira-kira 5 sampai 2,5 sampai 5 desa. Tapi kalau di luar Jawa di pulau-pulau itu rata-rata hanya 2 desa. Itu jadi kurang lebih seperti itu. Jadi butuh nanam sekitar 2 desa untuk satu pulau itu kurang lebih si ini mempunyai listrik yang cukup gitu. Dan di Indonesia sangat banyak. Bahkan salah satu daerah yang kita identifikasi untuk percobaan di Pulau Selayar itu, satu pulau 120, satu kabupaten 120 pulau. Jadi bisa dibayangkan kebutuhannya untuk independent energy sebenarnya gitu. Subsidi terbesar energi kita antara lain untuk membayari pengiriman diesel ke daerah-daerah itu. Ke Irian saja itu 1 triliun setahun untuk ngirim hanya untuk subsidi pengirimannya. Gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau kita bisa mensolusikan dengan ini setempat, peluangnya tentu sangat besar gitu. Ini kurang lebih skenario finansialnya, nanti saya bisa kirim bagi teman-teman yang tertarik. Tapi intinya kita akan raise fund sampai 14 juta dolar dalam 10 tahun ini ya untuk Garap ini gitu ya. Selama 5 tahun pertama kita banyak riset, kita danai sendiri gitu ya. Sekarang kita mulai raise fund untuk komersialisasi ini ya. Langkah pertama 1 juta dolar pertama yang sekarang sedang kita gerakkan yang melalui wakaf maupun kombinasi dengan komersial mana saja yang lebih cepat gitu. Nah, ini konsep wakafnya ya, konsep wakafnya. Jadi
yang saya ceritakan di awal tadi, kalau kita membiayai wakafnya ini di awal untuk riset dengan begitu risiko tinggi dan lain sebagainya, seperti yang selama ini kita lakukan, bukankah kita paling berhak nanti kalau riset ini jadi dan menjadi nilai yang komersial yang gitu ya. Nah, dengan konsep yang sama itu, kita ajak bapak-bapak yang berminat, ayo kita danai rame-rame ini dengan yang di yang di apa potongan biru itu adalah dengan konsep wakaf, ya komposisinya sekitar 20% akan kita ambil wakaf. Ketika ini nanti menjadi jalan dan jalan dengan baik, bernilai komersial tinggi, yang 20% itu tetap jatahnya bapak-bapak yang berwakaf. Nah, mau diwakafkan ke siapa, mau keluarga boleh, mau untuk publik boleh, silahkan. Tapi tetap kita alokasikan itu. Ya, dengan demikian siapa yang menanggung risiko di depan ini tetap nanti akan membawa ikut menikmati hasilnya keluarganya ya, karena wakaf nggak boleh untuk dirinya sendiri, keluarganya yang akan menerimanya gitu. Nah, ini kurang lebih konsep wakaf yang kita sodorkan. Jadi ada 3 jenis wakaf. Wakaf khairi itu yang untuk kebaikan secara umum, kemudian wakaf adzuri untuk keluarga, dan yang kombinasi keduanya itu adalah mustarok gitu ya. Wakaf mustarok ini yang dicontohkan Nabi di lahan wakaf muhairik di pasca perang Uhud, dan juga yang dicontohkan Umar pasca penaklukan Khaibar gitu ya. Jadi mustarok ini melibatkan keluarga ikut menikmati hasil wakaf kita gitu ya. Jadi siapapun yang ikut berwakaf membiayai riset ini nanti boleh menuliskan wasiatnya nanti wakafnya untuk siapa gitu ya, untuk aduri boleh, untuk publik boleh, atau kombinasinya mustarok. Nah, ini sebagai gambaran ya, sebagai gambaran bagaimana simulasi wakaf ini akan bekerja ya. Jadi misalnya sekarang saya ngumpulin dana $1 juta gitu ya di ininya gitu. $1 juta itu tadi setara 20%. Gitu. Jadi kalau seseorang misalnya di antara bapak-bapak ada yang wakaf 100.000 misalnya, maka itu setara 2%. Gitu. Nah, ketika bisnis ini jalan sesuai dengan skenario tadi, mudah-mudahan berkah, dengan wakaf ini pada tahun ke-10 nilainya berapa yang tadinya 100.000 ini. Nah, di sini nilainya 1.170 ini kurang lebih gambarannya bila skenario kita jalan kan gitu ya. Nah, tapi ini kan rencana ya, bisa aja juga tidak jalan, enggak masalah gitu ya. Tetapi wakaf ini, kenapa kita gerakan wakaf ini? Ya tentu kita akan bekerja maksimal yang kita sudah spend 5 tahun ya untuk memastikan ini insya Allah berhasil gitu ya ini. Tapi kalau toh tidak, toh kita itu diberi pahala sesuai yang kita niatkan. Kalau kita niatkan untuk mendapatkan pahala dengan melakukan ini, ya berhasil nggak berhasil kita tetap menjadi pahala. Jadi tidak ada wakaf yang gagal. Gitu. Asal dilaksanakan, ya minimal niat saja sudah 1 pahala. Begitu dijalankan 10 kali pahala dan sampai 700 kalinya kan itu ya. Jadi kenapa enggak kita niat-niat besar untuk menyelamatkan negeri ini dari ketergantungan energi, dari ketergantungan impor energi dan lain sebagainya dengan niat baik semacam ini. Kalau berhasil secara ekonomi kita juga akan dapat manfaatnya. Kalau misalnya mudah-mudahan tidak gagal, tapi kalau toh gagal kita tetap dapat pahala seolah-olah melaksanakan itu. Nah ini kurang lebih kenapa kita gerakkan juga lewat dana wakaf ini. Demikian Bapak-bapak Ibu sekalian ya penjelasan kita tentang ini. Saya kasih contoh ya, saya yang sudah kita kerjakan ya. Saya suka sekali menceritakan yang ada di meja saya ini gitu ya, ini yang ada di meja saya ini. Ini adalah contoh-contoh produk yang saya ceritakan, saya proses dengan mesin-mesin yang saya ceritakan tadi ya gitu. Ini adalah biojet gitu ya. Biojet itu kalau di internasional kan yang kategori kerosin biojet gitu, biojet itu mulai dari C8 sampai C16 gitu ya, ini ya. Yang kita buat utamanya C12, C14 dan juga ada beberapa bagian kecil itu ada C8, ada C10. Ini saya buat dari kelapa. Gitu ini. Terus yang ini adalah bensin. Ini adalah bensin saya buat dari ini saya buat dari taman. Jadi ini bensin saya buat dari taman gitu ya. Ini ya, saya buat di lab kita dengan taman. Jadi
Teman-teman yang nyoba di sini langsung tahu bensin tanpa dianalisa pun langsung tahu bensin. Dari mana? Kalau solar tidak nyamber ya, jadi solar butuh suhu tinggi untuk bisa panas gitu. Kalau bensin di suhu ruangan pun bisa nyamber gitu ya. Jadi tanpa dites pun kita tahu kalau tanpa dites maksudnya tes laboratorium analisa ini C berapa langsung ketahuan ya si ini ada. Nah yang ini adalah dari solar gitu ya si ini ya, dia butuh ini solar ini saya buat dari minyak jelantah ya dari minyak jelantah gitu ya si ini ya. Jadi yang kita lakukan ini sudah dari hasil riset kita sudah nyoba semua dengan skala lab tentu ya. Sekarang yang kita akan masuk ke skala small scale komersial gitu ya dengan ini dan mengajak bapak-bapak yang mau terlibat untuk bisa terlibat secara komersial juga boleh, secara wakaf juga boleh gitu ya untuk ini gitu ya, dan kami hanya akan raise sampai $1 juta tahun pertama ini, nanti tahun ketiga kita akan raise lagi sekitar $3 juta, tahun ke 5 kita akan raise lagi 10 juta, jadi totalnya 14 juta. Nah setelah itu kita akan publikkan ya, kita akan publikkan. Nah dari situ nanti bapak-bapak yang ikut dari awal mau exit atau mau terus, itu silahkan gitu sih. Ini kurang lebih. Nah kenapa kita bidik time 5 tahun ini? Karena menjelang 2030 seluruh dunia akan bergerak ke arah bio ini, danakan ini. Saat itu insya Allah usaha-usaha yang terkait dengan renewable energy semacam ini akan mempunyai valuasi yang sangat baik. Jadi kita ingin nangkap peluang itu gitu ya, dari sekarang dengan sangat konkret. Gitu. Demikian Bapak-Bapak, kalau ada yang mau dielaborasi atau ingin ditanyakan, silahkan kita manfaatkan untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau. Ruli bisa dibantu. Saya bacakan yang di chat ya Pak. Ya. Ini dari Pak Sofian. Izin Ya. bertanya, Bapak Muhaimin, saya mau bertanya tentang tanaman kacang namanya Sacha inci, tanaman tropis asli Peru yang saat ini dikembangkan di Indonesia. Ya. Menurut penelitian rendeman, minyaknya sangat tinggi. Dan kandungan minyaknya mirip olive oil yang kaya omega 3, 6, dan 9. Sangat tinggi. Satu pohon bisa bertahan hampir 30 tahun dan bisa panen berkali-kali. Apakah ini bisa menjadi alternatif tanaman dari kacang tanah yang hanya sekali tanam panen? Bagaimana menurut Bapak? Secara umum saya sering mendengar tanaman ini, tetapi saya belum pernah mencoba sendiri ya Pak ya. Jadi saya belum banyak bisa komentar gitu ya, karena harus dicoba sendiri ya. Biasanya saya rajin mencoba tanaman-tanaman ini sampai tahu betul, oh begini kan gitu ya. Si anunya karakternya seperti ini dan sebagainya gitu. Jadi saya tertarik kalau ada yang contoh hasilnya, termasuk juga ada kedelai dari Australia dikirim ke saya, dan saya tertarik untuk mendalaminya, tapi saya belum berani komen panjang untuk itu karena saya belum mencobanya gitu ya. Kalau dilihat reputasinya sih kayaknya bagus-bagus saja kan itu ya sini. Cuman memang tanaman adopsi secara umum juga perlu dicoba gitu aja kan itu ya. Jadi supaya kita yakin lah gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Lu'liatul Mutmainah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah Ustadz setuju total ataukah ada kritikan terkait 17 goalnya SDG? Secara umum saya lihat baik, secara umum ya. Hanya satu yang saya kurang serg gitu adalah, saya lupa nomornya, tapi SDG tentang kesetaraan gender ya. Menurut saya ada kodrat yang harus tetap dihormati ya, tetap di kodrat. Bukan berarti merendahkan wanita, tentu tidak ya. Tapi ada positioningnya, ada fungsi yang berbeda gitu ya. Selebihnya saya melihat secara umum baik lah ya, secara umum baik ya si ini ya. Bahwa ada niat-niatan lain di luar itu silakan aja, tapi kalau orang mengajak mengentaskan kemiskinan, mengajakkan memberi makan, membersihkan udara, semuanya baik ya. Hanya jadi 17 itu yang saya review satu persatu,
Saya hanya kurang serak tentang kesetaraan gender itu tadi gitu ya. Saya alhamdulillah pernah sekian tahun lalu diundang untuk ikut bicara ini di Jenewa ya, karena saya dapat hadiah waktu itu untuk bicara di Jenewa masalah ini. Saat itu saya diundang untuk bicara masalah pangan memang, tapi saya juga dengerin kesempatan untuk hadir, dengerin sejumlah pembicaraan lain ya tentang ini gitu ya. Jadi secara umum saya lihat baik. Hanya tadi aja satu tadi catatan saya. Ada lagi, Ru? Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ada pertanyaan langsung silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Muhaimin. Ya. Dengan saya Pak Musrial. Pak. Oh iya Pak. Ya. Saya penjelasannya tadi sudah detail ya, Alhamdulillah. Mungkin saya masuk ke pertanyaan saja. Untuk mesin di sini kan ada mesin pertama dan mesin kedua, ya. Pak. Jika kita ingin menghasilkan produk yang mungkin yang lebih tinggi, lebih baik, misalnya biojet itu, apakah cukup hanya membeli mesin kedua? Ataukah memang itu ada satu kesatuan, misalnya mesin kedua ini harus dengan mesin pertama gitu. Ya. Apa ada cukup dengan mesin kedua aja kita beli atau mesin pertama juga dimasukkan di situ. Nah itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua untuk konsep wakaf ini nanti nilai wakaf yang kita harus keluarkan itu kira-kira kalau nanti sudah terkumpul semua baru tahu berapa tiap masing-masing individunya atau seperti apa Pak penjelasannya nanti? Itu Pak itu. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau mesinnya tidak harus di dua-duanya Pak, tapi tergantung dengan kebutuhan Bapak. Jadi fungsinya mesin kedua itu adalah untuk termo catalytic cracking ya, istilahnya catalytic cracking ya. Jadi kalau bahan Bapak adalah misalnya sudah berupa minyak ya, minyak apakah minyak apapun ya, bisa minyak sawit, bisa minyak tamanu tadi, dan sumber panas Bapak misalnya matahari atau lain ya, maka itu tidak butuh mesin pertama. Tapi kalau Bapak butuhkan misalnya sumber panasnya akan diperoleh dari biomasa, misalnya kalau kelapa sumber panasnya akan diperoleh dari batok kelapa. Nah, mesin pertama itu fungsinya untuk menghasilkan panas tinggi tadi. Di mesin pertama itu bisa menghasilkan panas sampai 1000 derajat. Jadi padahal untuk thermocatalytic cracking ini hanya sampai 500-an cukup kan itu ya. Jadi sangat cukup disuplai oleh mesin pertama gitu ya. Sehingga tidak perlu sumber panas yang mahal kan gitu ya. Jadi bisa juga nggak usah beli mesin pertama, tapi Bapak ganti dengan misalnya solar panel. Hasilnya listrik diumpankan ke situ juga bisa. Cuman solar panel karena butuhnya agak besar energinya, jadi solar panelnya mungkin juga cukup mahal kan gitu ya. Tapi nanti kita lihat ya, bisa dioptimasi di sana gitu ya. Atau bisa dengan solar kolektor gitu ya. Jadi tergantung kebutuhannya Pak, tapi intinya tidak harus. Jadi tidak harus seperti itu. Gitu. Jadi bisa dikombinasikan, bisa kita exercise bareng yang optimalnya seperti apa gitu. Bahkan kalau hanya untuk pengen nyoba, pengen tahu, pengen pakai sendiri untuk lifestyle gitu ya. Oh saya pengen mandiri, saya pengen punya kepuasan dengan memproduksi bensin saya sendiri, solar saya sendiri. Saya pakai listrik aja untuk prosesnya bisa juga, nggak masalah gitu ya. Ini maka nggak perlu lagi mesin pertama kan itu. Dari listrik langsung mesin kedua, listriknya itu menghasilkan panas, nanti panasnya itu untuk mengkonversi dari minyak tadi menjadi bahan bakar gitu. Jadi fleksibel Pak. Terus pertanyaan kedua tentang wakaf tidak menunggu Pak, tidak menunggu terkumpulnya ini kan kita. Oke, tapi kita sudah punya hitungan. $1 juta itu setara dengan 20% dari proyek ini. Ketika wakaf ini sampai kira-kira nanti tahun ke-10 gitu ya, tahun ke-10 jadi tetap 20%. Atau sampai kita meraise fund sampai $14 juta. Itu tetap yang $1 juta pertama ini tetap nilainya 20%. Kan gitu ya, kurang lebih diusahakan kalau kita di dunia startup nilai pertama itu per dolarnya tentu jauh lebih tinggi dari nilai-nilai berikutnya kan gitu terhadap share kan gitu ya. Jadi $1 juta dibandingkan $10 juta yang tahun kelima bisa aja sama nilainya kan gitu ya ini ya. Nah oleh sebab itu $1 juta yang sekarang ini
setara dengan 20%. Gitu. Nah, tentu berapapun yang wakaf Bapak kita catat saja, kita catat, kita beri sertifikat Bapak berwakaf dengan niat tentu mencari ridha Allah. Tapi kalau ada hasilnya komersial, Bapak serahkan ke keluarga atau apa senilai sekian persen dari perusahaan ini nanti ketika sudah bernilai komersial, kurang lebih seperti itu. Jadi persentasenya tetap sekarang gitu ya ini. Berapapun wakaf yang kita kumpulkan, tapi rencananya kita kombinasikan antara yang investasi komersial sama yang wakaf sampai kita terkumpul $1 juta untuk tahap pertama ini. Mungkin itu Pak. Ya baik Pak, sudah jelas Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Siap. Saya bacakan dari chat dulu ya Pak. Dari Ya, Al-Faru Razi. Assalamualaikum Ustaz. Mekanisme wakafnya seperti apa dan apakah ada batas minimal wakafnya? Batas minimalnya tidak kita batasin ya Pak ya, namanya juga orang nilai beribadah kepada Allah, kalau kita batasi kan hanya memberikan kesempatan yang kaya-kaya saja kan gitu ya, padahal orang ingin berwakaf bisa berapa saja gitu ya, hanya nanti kalau terlalu kecil ya mungkin 0,000 sekian persen kan gitu ya, tapi enggak masalah juga kan gitu ya, karena nilai pahala kan tidak diukur oleh besarnya itu kan itu, jadi silahkan aja nanti kalau yang pengen ikut berwakaf. Wakafnya ini dikelola oleh Yayasan Dana Wakaf Indonesia ya Pak ya. Jadi YDWI, Yayasan Dana Wakaf Indonesia, yang selama ini mendanai riset-riset kita ya. Selama ini sudah mendanai riset kita, dan selama ini sudah mendanai penanaman pohon tamanu yang kita lakukan sekarang di Garut, sekitar ada 70-an hektar kira-kira yang sudah kita tanami tamanu, itu didanai oleh Yayasan Dana Wakaf ini, Yayasan Dana Wakaf Indonesia ini. Jadi nanti yang ini pun untuk mesin-mesin dan riset selanjutnya ini juga dikelola oleh Yayasan Dana Wakaf ini gitu ya. Ada teman-teman juga mungkin yang di sini juga bergabung dari teman-teman WASID gitu, Wakaf Center Indonesia Development Studies gitu. Ini juga ada bergabung di sini ikut mengkampanyekan ini. Bisa saja nanti ada lembaga wakaf lain yang bergabung mengelolanya, silakan saja karena memang untuk kebaikan umat. Saya bacakan dari chat lagi Pak. Ini ada dari PPP Rustam. Nilai investasi 2 alat itu berapa ya Pak? Nilai 2 alat itu untuk gambarannya gini Pak, persatuan liter ya, kita ngitungnya persatuan liter capacity itu sekitar 2.000 ya, sekarang 2.000, semakin besar tentu semakin turun gitu. Jadi sebagai gambaran, ini yang mesin kedua ya. Kalau yang mesin pertama kurang lebih seperempatnya, karena mesin pertama itu sifatnya hanya supporting gitu ya. Jadi kalau di total rata-rata kira-kira 2.500 let's say. Jadi 2 mesin itu per satuan liter kapasitinya 2.500. Jadi misalnya Bapak mau membuat mesin 100 liter kapasiti per proses gitu. Berarti cost-nya tinggal dikalikan 2.500, berarti 250.000 US dollar, kurang lebih seperti itu ya, mesinnya ya. Per proses itu berapa lama satu proses itu tergantung dari bahan dan target akhir produknya, tergantung dan juga nanti dari exercise katalis yang pernah saya jelaskan dalam tulisan saya. Ini mesin ini kita buat sederhana, nanti persis kayak wajan bagi seorang tukang masak. Jadi berapa lama waktunya, berapa itu sangat tergantung dari ramuan kita. Nah, itulah yang kita elaborasi bareng. Kita belajar bareng nanti si katalis apa yang terbaik, paling efektif kita coba. Saya sudah mencoba sejumlah katalis, tapi teknologi katalis ini juga terus berkembang dari waktu ke waktu, ada perbaikan dari teman-teman yang merisetnya dan lain sebagainya, sampai diperoleh katalis yang paling efektif untuk menghasilkan ini dengan konversi rasio yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Jadi tapi sebagai ancer-ancer sekitar 2.500 dolar per liter kapasiti. Saat ini masih mahal, boleh dibilang mahal karena diingat ini adalah tahap riset and development. Nanti ketika kita udah produksi massal, semua pulau-pulau kecil, semua PLTD kita backup dengan ini, tentu ada efek penurunan biaya karena massal production gitu ya, ini anunya seperti itu. Ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Musrial. Apa ada nilai maksimal untuk wakaf masing-masing individu?
Nice problem to have, Pak. Jadi kalau ada yang mau $1 juta diambil semua, kita bicara saja, Pak. Ini ya. Tapi saat ini memang kita akan raise $1 juta ya. Jadi silakan aja kalau ada yang mau wakaf maksimal, tidak kita batasi, Pak. Ini anunya silakan saja gitu ya. Nanti kalau yang $1 juta sudah diambil satu pihak tertentu ya, kalau perlu kita buka lagi share-nya yang tadinya komersial kita wakafkan sekalian kan itu. Ini ada pertanyaan dari Edi Satyabudi. Assalamualaikum Pak, untuk perkiraan proyek ini bisa masuk running komersial berapa lama ya Pak? Sampai running apa? Running komersial. Oh, running komersial saya targetkan tahun ini kita running komersial Pak. Tahun ini target kita ya, subjek seluruhnya jalan mulus termasuk Rise Fund saya jalan mulus karena saat ini pun saya sudah cerita tadi dari produk yang saya jelaskan tadi khususnya yang kelapa tadi saat ini sudah ada permintaan besar sekali untuk membuat MCT ya. Jadi karena konsep kita itu circular economy Pak. Kalau sudah ada satu produk jalan kan gitu ya, berarti ada cost yang memikul di situ gitu. Produk lain nanti akan ikut berputar kan gitu ya si ini. Nah, itu satu. Kedua adalah hari-hari ini hampir seluruh dunia ya khususnya di Singapura ya, teman-teman di dunia aviation itu sangat membutuhkan biofuel gitu. Dan biofuel itu biojet itu memang kombinasi formulasi blendingnya itu sangat spesifik mereka. Tapi selalu membutuhkan bahan gitu ya, membutuhkan hidrokarbon dengan rantai yang sesuai gitu ya. Jadi C8 sampai C16 ya khususnya C12, C14 nanti komponen terbesarnya di situ C12 sampai C14 itu dibutuhkan gitu. Jadi artinya kalau kita bisa memproduksi C12, C18 sampai C14 secara efektif gitu. Insya Allah kita tawarkan ke siapapun itu akan nanti berlaku karena dibutuhkan di dunia biofuel yang sangat kekurangan bahan ini untuk jet dan sebagainya ini. Itu satu. Yang ketiga adalah pasar-pasar seperti yang saya jelaskan tadi nelayan. Bahkan sebelum krisis, Pak, sebelum krisis pandemi, sebenarnya kami sudah ada deal dengan sebuah perusahaan perikanan terbesar di Indonesia Timur, mungkin Bapak-Bapak tahu yang di daerah timur, kelola Mina Laut ya di KML ya di Indonesia Timur. Pimpinannya ini almarhum Pak Najih ya, ini Ketua Majelis Ekonominya Muhammadiyah. Sebelum pandemi, kami sudah ada agreement disaksikan oleh Kementerian Kelautan, karena ikan-ikan yang banyak itu adanya di pulau-pulau yang jauh, ya. Sedangkan bahan bakar adanya di pulau-pulau besar kayak Jawa, Sumatera, dan sebagainya, di mana ikan sudah mulai habis, overfishing, gitu, maka perlu terobosan. Maka terobosan yang dilakukan Pak Najih ada, dia akan membangun kapal-kapal ukuran sedang, teknologi tinggi, kerjasama dengan Taiwan, 35 GRT rata-rata gitu. Tapi kendalanya bahan bakar. Maka kami diundang waktu itu kita bicara di Satgas Kementerian Kelautan, dia akan ngembangin kapalnya, saya ditugasi menyediakan bahan bakarnya. Ya dengan pendekatan yang saya jelaskan seperti ini gitu. Kita tanamkan, kalau belum ada tanamannya kita pakai kacang atau kita pakai kelapa yang ada, tapi ultimate-nya ke tadi gitu ya. Jadi hanya qadarullah gitu ya di awal-awal Covid beliau wafat dipanggil Allah gitu ya sehingga proyek ini apalagi ada Covid segala macam tertunda. Nah sekarang Covid mulai mereda maka kita targetkan tahun ini yang selama ini tertunda 2 tahun terakhir ini kita akan seriusi supaya ini bisa jalan. Jadi target komersial kita tahun ini Pak Insya Allah. Dari bapak-bapak juga yang baca tulisan saya dari luar juga ada yang minta untuk mesinnya kalau mesinnya sendiri bisa diproduksi mulai produksi kapan saja, tapi karena kita ini tidak jualan mesin, Pak. Jadi model bisnis kita itu bukan hanya jualan mesin ya, tapi ekosistem. Jadi yang kalau misalnya ada kelompok nelayan mau beli mesin, kalau saya hanya beli mesin, tidak ada gunanya bagi dia. Kan dia perlu disupport, misalnya kalau mau bahannya itu minyak bekas, ya, used cooking oil kalau di Jawa misalnya used cooking oil, ya berarti harus ada yang mengorganisir pengumpulan used cooking oil ini. Dan ini udah ada teman-teman ya sini. Kalau di luar Jawa mau nanam pohon, tanam taman itu tadi harus ada yang nanam. Jadi dimanapun kita beroperasi secara ekosistem tadi. Jadi menyediakan mesin, menyediakan semua
bahan bakunya ini untuk sustainability dan juga development-developmentnya yang dibutuhkan. Termasuk kalau ada permintaan spesifik, misalnya untuk jet fuel tadi, harus seperti ini, ayo di-develop bareng, ayo dikembangkan bareng kan gitu ya, karena teman-teman perguruan tinggi ada 4 perguruan tinggi yang saya libatkan di proyek ini gitu ya. Kalau yang terkait mesin saya didukung oleh teman-teman UI, kalau terkait produk-produk turunan yang khususnya pharmaceutical dari ITB, budidayanya sendiri dari Gajah Mada, dan produk turunan lain yang terkait pangan, protein dari IPB. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Muhammad. Untuk kolaborasi pendanaan wakaf oleh Nazir bisa menghubungi siapa ya Pak? Bisa ngehubungin saya langsung atau asisten saya Pak Ruri tadi Pak yang bantu tadi, atau lewat email atau lewat WA yang tadi Pak, WA yang saya yang ngirim undang Bapak itu bisa juga, itu direspon bisa di ini, atau lewat sosial media kita juga bisa, chatting dari sosial media. Jadi zaman sekarang insya Allah mudah Pak untuk mengkomunikasi, menghubungin kami gitu ya. Jadi kita sangat welcome. Silakan untuk Bapak-bapak. Bahkan juga Bapak-bapak yang tertarik untuk menanam, kami masih punya sekitar 7.000-an bibit gitu ya. Itu bisa ditanam. Ini yang menangkap peluang pertama adalah masyarakat Garut, sudah kami beri sekitar 7.000-an, dan sekarang masih ada 7.000-an bibit lagi di saya yang siap tanam gitu ya. Jadi silakan kalau mau kolaborasi, Pak. Ya, ada pertanyaan dari Renda Pramudia. Assalamualaikum Pak Muhammad. Lokasi proyek rencananya di mana? Menimbang dekatnya dengan sumber bahan baku dan konsumennya kah? Nah, jadi ini ada berbagai permintaan ini yang sampai ke saya gitu. Maka saya carikan dana wakaf ini kan karena supaya segera bisa merespon itu. Sekarang ada 4 daerah yang sudah mengajukan ya. 4 daerah itu. Satu yang di Selayar tadi, yang satu provinsi, satu kabupaten 120 provinsi, yang satu di Natuna gitu ya. Jadi duanya, kalau 2 ini jalur yang di Selayar jalur Angkatan Laut, kalau di Natuna jalur Hankam. Terus kemudian yang jalur teman-teman di dunia perminyakan minta di Madura ya, khususnya Kangean. Ya ini karena untuk sampai Kangean itu bahan bakar perlu dikirim 9 jam perjalanan laut dari Madura kan itu ya. Jadi kalau bisa dibuat di Kangean akan ini gitu ya. Jadi itu, terus kemudian satu lagi, itu ada daerah yang Bapak-bapak mungkin nggak kebayang ya. Di Indonesia itu ada padang pasir ya, saking telantarnya daerah kita ada padang pasir, desert point namanya di Lombok Barat. Nah, di Lombok Barat ini kalau ini dengan masyarakat setempat ya, di Lombok Barat kerja sama ini gitu ya, untuk menghijaukan padang pasir ya, itu tebalnya sudah sampai 50 cm kira-kira di padang. Dan di dunia Bapak bisa Lombok desert point gitu ada di situ ya. Jadi benar-benar sudah berupa gurun gitu ya. Jadi jadi 4 lokasi itu yang sementara ini kita identifikasi untuk mana duluan yang kita jalankan tergantung matengnya diskusi kita. Natuna nih bupatinya mau di meeting sama kita ya sini cuman teman-teman ini yang kita mau terjunkan ke Natuna istilah Jawanya awang-awangan gitu ya di perjalanannya dan lain sebagainya. Tapi justru itulah tantangannya kalau kita bisa mengatasi problem di pulau-pulau yang sangat jauh tadi gitu, karena memang ini fungsinya ke sana kan. Jadi itu kalau ada yang mengajukan tempat lain ya silahkan, boleh kita matangkan gitu ya ini untuk proyek-proyek ini. Kemudian ada lanjutan ini. Untuk ikut proyek ini nanti gimana Pak? Tergantung ikutnya seperti apa Pak. Kalau misalnya ya teman-teman yang punya background di bidang saintifik, yang terutama yang khususnya yang terkait dengan teknologi-teknologi yang saya siapkan tadi, itu silakan kita diskusi panjang lebar nanti untuk elaborasinya, pengembangannya. Kalau teman-teman punya unit bengkel-bengkel canggih, khususnya bengkel mekatronika ya gitu ya, ayo kita bicara untuk siap-siap memproduksi ini gitu ya, meskipun sudah ada beberapa bengkel yang sanggup, ayo kita ini gitu. Kalau terkait dengan pendanaan, pembiayaan tadi apakah manajemennya komersial atau wakaf, juga silahkan hubungi kami. Intinya saya membuka peluang sebesar-besarnya karena saya melihatnya begini, harus ada yang melakukan ini di Indonesia kan gitu ya sih. Karena kalau tidak, kita akan tergantung terus pada impor fosil yang kita memang juga nggak punya cukup kan gitu ya sih.
ini jadi harus ada yang melakukan ini ya, mudah-mudahan jadi amal soleh kita gitu ya. Jadi namanya amal soleh, ayo kita libatkan sebanyak mungkin, terlibat juga silahkan kan gitu ya, si ini gitu. Saya juga tidak mempatenkan teknologinya dan sebagainya, malah ide kita ini akan menjadi semacam open source begitu untuk terus-menerus disempurnakan gitu ya. Tapi kita bangun dengan cara ini, yaitu dengan cara membangun community semacam ini, sehingga apa namanya, silakan kalau ada lagi. Ini ada pertanyaan baru dari Samsuri. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf mungkin di Pulau Bawean juga bisa dijadikan tempat untuk pengembangan program ini karena bensin di tempat kami Rp10.000 per liter. Ya sangat mungkin di Pulau Bawean, apalagi nggak terlalu jauh gitu ya. Kalau 10.000 per liter itu menurut saya masih murah gitu ya, masih murah karena di Irian sampai 100.000 kan gitu ya sih ini. Tapi sangat mungkin ya, apalagi Bawean itu sih nggak terlalu jauh ya. Bisa jadi model yang baik gitu ya sini. Saya yang sangat eager juga kalau ada teman-teman mau memfasilitasi itu Madura ya. Madura itu pulau seluasnya 6 kali Singapura. Bisa dilihat dari Google, separuh dari pulau itu masuk di Indonesia itu ada data lahan kritis dan lahan sangat kritis namanya. Di separuh dari pulau itu adalah masuk kategori lahan kritis dan sangat kritis. Jadi artinya luasnya sekitar 3 kali Singapura, di Madura itu lahan kritis dan sangat kritis. Dan sedangkan Madura saya udah cek, curah hujannya masih 1.500. Jadi artinya masih ada air di situ. Kalau kita tanami, artinya masih tumbuh sangat baik lah untuk tanaman ini. Dan memang saya udah ngumpulin Tamanu ini hampir dari seluruh pulau dan dari Madura termasuk yang bagus. Hasilnya bagus ini ya anunya. Jadi kalau ada teman-teman mau nanam di Madura itu ideal sekali. Karena Madura itu kan jadi percontohan kan cuman nyebrang jembatan saja kan gitu ya. Ini kan gitu. Dan kondisinya memang gersang. Ada manfaat lain kita nanam di daerah yang gersang, karena di era net zero yang dianggap direcognize sebagai carbon removal, itu adalah menanam di daerah yang semula gersang. Kalau menanam harus membabat pohon dulu, membabat hutan dulu, tidak dihitung sebagai carbon removal. Jadi kalau kita nanam di Madura, tinggal kita potret data kondisi saat ini, data didukung data pemerintah kondisi saat ini, kita tanami semuanya masuk carbon removal. Tapi Bawean silahkan, kalau mau dielaborasi, insya Allah kita siap mendukung. Ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan Pak, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ini kan sebagai mahasiswa yang lagi kuliah di luar negeri gitu Pak. Ya. Dan punya ketertarikan juga untuk bisa ikut andil dalam proyek ini Pak. Ya. Jadi saya kan jurusan teknik lingkungan. Ya. Dari jurusan teknik lingkungan minta saran gitu Pak. Kira-kira untuk bisa ikut andil di proyek ini tuh apa yang harus dipersiapkan, dan untuk mahasiswa yang luar negeri tapi ingin ikut andil juga tuh apa yang bisa dilakukan gitu Pak. Nah, saya pikir di bidang Anda, di mana kuliahnya ini di luar negerinya? Di Turki, Pak. Oh, di Turki ya, oke. Menurut saya gini, kaitannya spesifik dengan Turki ya. Turki itu punya 51 juta hektar lahan kritis. Ya, karena saya pernah bicara dengan mereka ketika Indonesia punya 14 juta, dia ketawa. Kami punya 51 juta gitu ya. Nah, lahan kritis Turki itu sebagiannya itu asin. Gitu ya. Jadi, tapi sudah kami verifikasi. Ada profesor kita di Gajah Mada yang sudah memverifikasi, tidak masalah Pak Iqbal, itu karena Tamanu itu justru tumbuh baik di lahan asin katanya gitu ya. Jadi, nah karena Anda di Turki, apalagi ini kalau sedang nyiapin tesis segala macam, coba exercise-nya nanam di Turki gitu ya, nanam pohon ini di Turki. Gitu. Bahkan kita sedang minta tolong konsul kita di Istanbul untuk bicara dengan pemerintah Turki, karena pemerintah Turki itu Turki itu sekarang kendalanya adalah dia negara Islam yang sangat kuat ya, tetapi dia nggak punya bahan bakar, energi dia hanya 7% dari kebutuhannya, jadi sangat tergantung dunia luar. Padahal dia punya 51 juta hektar lahan tadi.
Jadi kalau kita bisa bicara dengan person yang proper gitu di Turki, ini loh masalah Anda, tapi ini solusinya juga ada di Anda, yaitu tentang Tamanu ini. Insya Allah kita bisa garap dengan baik gitu ya. Dan sejumlah pihak di Turki sudah mendalami Tamanu ini gitu ya, seperti yang saya lakukan untuk memproduksi ini anti aging dari Tamanu ini, risetnya di Turki, di sebuah perguruan tinggi kedokteran di Sultan Hamid II perguruan tingginya gitu sih ininya. Jadi mereka tahu tapi mereka belum punya tanaman. Jadi kalau kita bisa bicara, jadi Anda bisa sambil kuliah sambil coba sosialisasikan, syukur-syukur bisa menanam di sana. Nanti saya kirim bibitnya, nanti kalau mau bisa menanam di sana, saya kirim bibitnya, saya backup teknologinya, dan sebagainya. Ya. Jadi ini. Di samping itu, dalam kapasitas Anda sebagai mahasiswa yang terkait dengan lingkungan, ini bisa didalami kemana saja ini efeknya, bisa dihitung dampaknya. Gitu ya. Saya sama teman-teman sampai sekarang masih berargu, berapa sih karbon removal dari Tamanu ini kan gitu ya sih, karena hitung-hitungan teman-teman di Unsiah di Aceh ini sampai sekitar 525 kilogram per pohon per tahun gitu ya. Saya cenderung konservatif 300, tapi masih ada lagi hitungan sampai 700 di model lain gitu ya. Tapi anyway, siapapun yang menghitung enggak masalah itu hasilnya berapa, ayo kita tanam dulu gitu maksud saya. Nah, nanti secara backup ilmiah kita hitung bareng yang proper seperti apa gitu ya, hasil termasuk hasil minyaknya berapa, carbon removal-nya berapa, dan sangat banyak ilmiah yang bisa didalami di bidang Anda insya Allah. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad. Apa yang dibutuhkan di Madura, lahan atau saya cukup punya akses ke Madura? Kalau bisa akses ke kiai-kiai sepuh di Madura, Pak. Karena begini, pengalaman kita di Garut, Pak. Ketika kita memperkenalkan di Garut, kan orang-orang bertanya, nanti yakin Pak Iqbal, kalau ini ditanam, nanti panen kami dibeli. Tidak kayak cerita jarak yang kita suruh nanam, nggak ada yang beli, kan gitu kan gitu. Saya bilang begini, Bapak-Bapak, nanti Pak Kiai bisa menjelaskan lebih baik ya. Kalau Bapak-Bapak menanam, Bapak-Bapak percaya sama Pak Iqbal atau percaya pada Kanjeng Nabi, gitu ya. Kalau Pak Iqbal yang bercerita nanti akan membeli, Pak Iqbal belum tentu bisa membeli, belum tentu juga masih hidup, belum tentu punya uang untuk bisa membeli. Tapi janji Kanjeng Nabi tetap berjalan, yaitu siapa yang menanam pohon, buahnya dicuri orang, dimakan burung, dimakan binatang, pahalanya mengalir hingga akhir zaman. Lalu Pak Kiainya menjelaskan tentang kebenaran hadis tersebut, tentang kebenaran janji Nabi dan lain sebagainya, yang tidak pernah berbohong dan lain sebagainya. Nah, jadi masyarakat lebih percaya pada janji Nabi kan. Di Garut gitu. Nah, apalagi di Madura, orang sangat sikoh, sangat percaya sama kiainya. Jadi biar Pak Kiai nanti yang menjelaskan kenapa kita harus nanam pohon, karena janjinya janji Nabi tadi, bahwasanya nanti ada hadiah dalam waktu dekat, yaitu berupa pohon yang berbuah jadi minyak dan lain sebagainya, anggap bonusnya aja kan gitu ya. Jadi karena gerakan kita awalnya juga gitu Pak, kita menanam pohon sebanyak-banyaknya, tidak hitung-hitungan, tetapi kita juga pengen memaksimalkan dana wakaf dan lain sebagainya, ya tentu kalau bisa diolah, why not, maka kita olah secara maksimal, yaitu supaya hasilnya manfaat-manfaatnya lebih besar lagi kan itu Pak. Jadi di Madura kalau bisa kontak ke kiai sepuh di sana yang semangat untuk mendakwakan ini, maka separuh Madura yang sekarang gersang insya Allah bisa hijau. Bahkan Madura itu kalau dijadikan pulau ideal, net zero island, bisa menjadi pertama kali di dunia di mana pulau itu emisi karbonnya diserap oleh pulau itu sendiri. Nah itu akan keren banget untuk green investment masa depan. Itu hanya perlu visionary leader di sana gitu ya. Siapa yang akan menjadi visionary leader di Madura ini? Ini ada pertanyaan dari Pak Asari, Pak. Carbon removal sama carbon credit? Tanda tanya. Jadi gini, carbon removal, jadi ada dua di net zero itu. Yang disepakati oleh pemimpin dunia, 100 pemimpin dunia bulan November lalu di Glasgow, Inggris itu, target net zero itu bisa dicapai dengan dua cara. Satu adalah do your best, yaitu dalam hal mengurangi reduksi.
mengurangi emisi. Jadi mereduksi semaksimal mungkin. Tapi semaksimal mungkin diturunkan sekalipun, tetap ada emisi yang tetap keluar, ya seperti aktivitas kita dan sebagainya tetap keluar. Maka yang tetap keluar itu harus di offset. Nah, meng-offsetnya itu dengan apa? Dengan meremove tadi. Itulah yang disebut carbon removal tadi. Maka disebut. Nah, carbon removal itu sejauh ini sampai teknologi sekarang hanya 2 cara. Satu dengan teknologi yaitu CO2 ditangkap kemudian dibenamkan gitu kan. Di sumur-sumur minyak tua dan sebagainya dibenamkan, atau yang paling bagus dampaknya dilakukan secara alami, menanam pohon tadi gitu. Jadi menanam pohon di tanah gersang itulah carbon removal yang terbaik dan paling masuk akal dan efeknya akan sangat luas dampaknya kan gitu ya. Nah, sedangkan carbon credit adalah semua aktivitas yang menurunkan atau meremove tadi semuanya masuk carbon credit kan gitu ya. Jadi sekarang dunia perbankan, dunia asuransi sudah membuat aliansnya masing-masing. Jadi nanti kalau Anda punya proyek besar, butuh pendanaan secara global, sudah pasti ditanya nanti compliance-nya terhadap net zero tadi. Nah, bisa dicapai dengan 2 cara tadi, menekan do your best and remove the rest tadi. Kemudian ada pertanyaan dari Janah Lulu. Apakah Tamanu bisa tumbuh di daerah panas seperti Kota Palu yang suhu tertinggi bisa mencapai 42 derajat? Kemudian di mana bisa mendapatkan biji atau bibit Tamanu? Insya Allah bisa, Pak. Jadi sekarang pun kita tawarkan di Arab Saudi tentu lebih panas lagi, dan apalagi selama masih di Indonesia curah hujan insya Allah masih cukup gitu ya, jadi sangat bisa ya. Jadi biji di daerah-daerah Bapak di pulau-pulau sekitar itu insya Allah ada, tapi kalau toh nggak ada nanti bisa kami kirim dari kami. Kami ada jaringan yang mengumpulkan biji dari berbagai daerah gitu ya, insya Allah bisa kami kirimkan dari kami. Dikirimkan aja ke kami alamat pengirimannya dengan 3 data yang kita butuhkan ya. Data lokasi secara dari Google Map. Jadi lokasi apa istilahnya map koordinat di Google Map-nya di mana, perlunya apa supaya kami bisa ngasih rekomendasi. Oh ini ditanami Tamanu baik. Oh ini tidak, jangan, ini sudah hijau dan sebagainya. Itu satu. Kedua, luasan lahan supaya kami bisa menghitung berapa dibutuhkan biji itu. Yang ketiga adalah status lahan. Status lahan itu begini, karena jangan sampai gerakan ini nanti kita tanam di tanah yang kita nggak berhak. Jadi kita pengen tahu kalau tanah pemerintah atau tanah adat ada izin yang proper lah gitu ya. Jadi tidak gerakan ini nanti tidak dituding menyerobot lahan atau apa gitu ya. Jadi 3 hal tadi dengan 3 informasi tadi, geografis, letak geografisnya di Google Map, koordinatnya di mana, terus kemudian luasannya berapa, sama status lahan. Dengan 3 lahan, dengan data informasi itu, nanti kami kirimkan bibitnya, benihnya ya. Kalau masih jauh, kita kirimnya dalam bentuk biji, tapi kita pandu cara membibitkannya. Kalau dekat di daerah Jawa Barat, Banten, dan sekitarnya, kita bisa kirimkan bibit yang sudah tumbuh juga bisa. Ada pertanyaan dari M. Fahrazi. Jika ada perusahaan ingin bekerja sama, model kerjasama seperti apa? Dan berapa lama dari tanam bibit Tamanu sampai menjadi ekonomis? Serta apakah ada kemungkinan Tamanu tidak tumbuh dengan baik saat ditanam dari bibit? Nah, ada. Jadi ya, tapi intinya gini, kita sangat terbuka untuk kerjasama ini, terutama perusahaan-perusahaan punya dana CSR, punya tanggung jawab sosial untuk rehabilitasi lahan dan sebagainya, itu mitra-mitra yang bisa kita kerjasama dengan baik ya. Pertama, kerjasama penanamannya, penghijauannya untuk menjadi fungsi dari CSR dia. Jadi penanaman itu. Yang kedua adalah nanti ketika berbuah, toh setiap perusahaan apalagi industri pasti butuh energi kan dalam bentuk apapun untuk jalanin mesin-mesin industrinya, transportasinya dan sebagainya. Nah itu kita energinya jadi captive market lah gitu ya. Jadi perusahaannya jadi captive market untuk membeli energi kita. Yang ketiga juga dana pendanaan mesin-mesinnya tentu. Nah dengan cara itu dengan perusahaan kita bisa membangun model kerjasama yang mutual lah gitu ya dengan cara itu gitu. Nah, kemudian berapa lama pohonnya berbuah? Di alam bebas buahnya itu 4 tahun, ya. Di alam bebas 4 tahun. Tetapi karena kita sudah ada peneliti yang sudah sampai profesor di
Gajah Mada itu beliau sangat optimis, itu 2,5 tahun asal ditreatment dengan baik itu sudah berbuah. Gitu. Apa ada peluangnya tidak berbuah? Ada. Tidak tumbuh dengan baik? Ada. Di salah satu di daerah di Kalimantan yang sudah nanam ini tidak tumbuh dengan baik. Lalu saya minta data fotonya, saya dikirimi fotonya. Begitu melihat fotonya saya langsung bisa tebak. Ini waktu proses rehabilitasi lahannya pasti ada yang tidak benar, saya bilang gitu. Karena kalau rehabilitasi lahan kan harus dikembalikan topsoilnya. Topsoilnya masih terlalu tipis, dugaan saya terlalu tipis, sehingga ketika tumbuh itu mentok ya tumbuhnya, sehingga tanaman itu nggak bisa besar dan daunnya hijau muda gitu, nggak kelihatan hijau segar itu. Nah, itu dari secara fisik bisa saya tebak seperti itu, tapi karena kita ada profesor yang ahlinya, saya minta Pak Profesor tolong didalami, ini dugaan saya seperti ini kontaknya di perusahaan tersebut, silakan dielaborasi untuk ini kan itu. Jadi ada kemungkinan itu. Jadi asal tanahnya tidak tanah tambang kan kalau direhabilitasi harus ada coverage topsoilnya yang memadai kan Pak ya. Tapi kalau tambangnya sudah mentok dan topsoilnya terlalu tipis, ya tentu ada masalah di situ. Jadi asal lahannya tidak bermasalah seperti itu bisa ya, bekas tambang ditutup dengan baik, bahkan di daerah bekas kebakaran dan itu tidak masalah gitu, gambut perawan tidak masalah, semua sudah ada percobaannya. Ada lagi? Belum ada, Pak. Bapak-bapak masih ada pertanyaan lagi? Nah, ini dari Pak Asari. Wakaf boleh dari luar negara, Pak? Kenapa? Wakaf bolehkah dari luar negara? Sangat boleh, Pak Asari gitu ya. Jadi Pak Asari ini beliau adalah keturunan Indonesia yang warga negara Singapura. Sangat boleh Pak Asari diwakaf dari manapun ya. Orang-orang Arab banyak yang berwakaf di Indonesia ya untuk pesantren, untuk segala macam gitu ya. Nah, baru sekarang why not kita juga wakaf untuk energi ya, karena dahulu wakaf-wakaf awal itu untuk kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar saat itu apa? Makanan, terus kemudian air, seperti wakaf Utsman, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ketiga yang saat itu belum masalah, tapi sekarang masalah besar, yaitu energi. Maka wakaf untuk energi, green energy ini adalah melanjutkan wakaf-wakaf yang dicontohkan oleh Nabi, para sahabat, yang sesuai zaman ini, yaitu kebutuhan umum yang sangat mendasar, yaitu kebutuhan untuk energi. Bahkan energi sekarang bagian dari ketahanan suatu negara ya. Rusia bisa mengacak-acak negara tetangga dan dunia seolah-olah bungkam, nggak bisa banyak berbuat karena dunia tersandra oleh kekuatan energi Rusia, gitu ya. Jadi ya kalau kita mempunyai kemandirian energi, tentu negara kita akan lebih punya independensi yang lebih baik. Jadi sangat boleh Pak Asari, di teman-teman di Singapura, saudara-saudara Muslim kita di Singapura, kalau mau ikut berwakaf, ya kita sangat terbuka. Maaf Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Asari. Ya, jadi maaf saya bicara Inggris, Bapak lagi paham saya ya. No problem Pak, silakan. Ya, kita udah lama ya. Harus juga lah. But talking about this carbon credit, because the carbon credit, because a lot of this sustainability report, because I'm in the sustainability management now, carbon credit, we can sell carbon credit. That's why I want to clarify, because you can get the carbon credit because Indonesia at one time sold it to Norwegian, $1 billion, and things doesn't work. So now a lot of, I think you understand, a lot of financing company that we work together in for your project in Singapore. That I was thinking, can we make Madura? You can carbon credit it, and that can generate some income, some financing, and also about the green corridor that I sent you earlier, right? There's a lot of interest in that. But the question is, we put it the Tamanu plant. The question is, how are they going to generate the diesel, because the animation were asking me, maybe because I my Indonesian is not so good, so now every day I keep on talking to you, you understand, because the energy
can pour the corridor, right? A lot of funding to be there, but how can they generate the diesel? You know, they don't understand. Oh, okay. My second question, because we can use Madura as a net zero. I agree with you entirely. That's two part of net zero, you know. Yes. So can make Madura as a showcase for this net zero, and also we can get the carbon credit also, you know, because we need financing. Yes, yes. Right, it's not wrong to get finance. It's okay because finance, you know, the Western world, you talk about 5 million, 20 million is small to them. You understand? Financing available, you know, we have to get I every day I try to understand the peer, because you know, alhamdulillah, I work with you as representative in Singapore and also talking about the jet fuel or that, you know. And secondly, the most importantly, whether so many wakaf coming in, are you going to block using the blockchain technology? Because if you don't use it, then they will tell you, oh, this might be corruption or that, because like MUI is only like the certification of halal is also have a problem. Because if you tell them you use blockchain, then they perk and say, oh, that's good, you know, because I can get a blockchain from UN, from every, you know. So it looked like we are really sincere, the transparency is there. Because actually the problem with certain countries, I'm not going to mention any country, but in particular, not in particular, but Indonesia, the transparency is a problem. You know, because we not transparency, you know, like every day we take korban, no? Every year we korban. Satu kambing, tapi 3 people, you know, that is normal, you know? So there's no transparency. But if you use blockchain, then inshallah we clear that part, then this will be good for everybody. Okay, Pak Zaidi, that's very, very good question. So first is your question about the carbon credit. Yes, carbon credit is quite silent for many years, but now become warm again because of the toward the year 2030 is everybody concerned about this carbon reduction thing. So now get more attention. That's Tamanu. That's why we are already working with various people, scientific research. Now it's just a matter of proof whether the carbon credit for each plantation in our model generate 300 or 500 or 700. Which one we are confident that we have the modeling that we are now working kilogram per trees per year. And then how it generates diesel? It's very simple. The fruit is contain 70.71%, 71%. Our colleagues in the research center, they said that 77, 75, but my own research is 71. So I prefer use my own data at 71%. 71% from Tamanu kernel oil, kernel seed is a very big percentage of oil. From this oil, then it's just a matter of process that our machine has become diesel. It's very simple, very straightforward. Our diesel is different with the biodiesel because when you produce biodiesel, you need material like methanol or ethanol. That's also expensive, and the energy content is lower. In our machine, we do not need methanol. We do not need ethanol. And the quality of diesel is similar, equal to petroleum diesel. That's we call it a drop-in green diesel. That's recommended by International Energy Agency since year 2014. So we are already comply with that. So that's the way we produce green diesel from this Tamanu plant. And then your last question, that's very, very good. Our team, a few years back, 3 or 4 years ago, I got a reward from the Australia, from the Frontier Innovation Award of Australia. We got 1 billion rupees at the time, equivalent to 1 billion rupees award from Australia, just to learn about blockchain. So they are financed my certification blockchain strategies in Oxford at the time, and my team to learn about the blockchain and financed by them. So we know very detail about this blockchain. And currently now we are working with, you may heard the name of Islamic Financial IFX Internet Financial Social Crypto, certified halal by
council in London. Yeah, they are now working with detail with us now, formulating the detail. And one of their proposal is to use NFT, non-fungible token, to tokenize our trees that we are now still discussing. So let's say you hold token of our trees, then every transaction, be it wakaf, be it carbon credit from this, will be recorded related to these trees. Yeah, particular this trees. So if it's generated oil in the future, that's recorded under this trees. And so this we still talking the detail, but in essence, yes, we know exactly how this blockchain thing is very, very important to deliver transparency, auditability, and also what do you call it? Proven record. Yeah, it's a proven record. You cannot amend without confirmation from others and so on. So that's the way we use the wakaf for the trees. But for this machine and so on, it's different, yeah, because the machine with the wakaf will be related to this particular machine or particular investment. It's more like share investment on the company, but in terms of wakaf. But for trees, we will use the blockchain. Yeah, terima kasih ya Pak ya. Just Thanks. because of clarification, because you understand where we're coming from. Yeah. The blockchain is very important, because everybody is talking transparency or that, but I think the Indonesian public also have to know, right, that you are also using technology based, because because this thing could be seem like, orang Indonesia is not technology advanced. That's just normal, Understand, understand that. I talk to the finance people or that. I know it's not easy, but inshallah, you never give hope, because that's open source, now and all that. But alhamdulillah, but I think we need to talk again, Pak, because it changes with the new biodiesel, the jet fuel we're talking about in Singapore, By the way, I will be happy to talk to everybody in that. Even your A-Star, A-Star in Singapore, many years back they invite me to talk, because there are thousands and thousands of researchers there, PhD and so on. They invite me to give them the view how technology should be used in Indonesia. Yeah, but then again, lately, I don't know, in Batam they have this what you call solar farming, But the problem is solar farming, they overdo it. It's so good, they get 1 billion from processing power, But then again, 70% will go to Singapore, 30% pergi Indonesia aja. So that's this all these capitalization or that, as you know, it doesn't benefit the Indonesian public. It's secular soft economy, But again, I'm very glad that tadi yang soalan daripada Boyan tu anak ponakan saya, I told him to know, because I want to wakaf a few wakaf that also want to plant the taman in my father, my parents punya rumah lah, tanah di Indonesia itu kan. Because a lot Indonesian Singaporean Boyanis, but they don't know what to do with the money, Sometimes they give and they get the problem. So we have to understand the issue of fuel demands, Thank you, Pak. Okay, Pak. The solar plant in Batam, that's we can develop same thing for the fuel, that we can develop fuel and then market it to Singapore and so on, based on in Batam or in Bintan, that will be good. Yeah, but we have to talk dengan A-Star lah. Tapi the problem is technology, now everybody look at technology, solar panel technology or that. But something like you do, they call it plant-based, is only gaining traction. Because it's secular in nature, plant-based or that, because ours is plant-based, goes back to but people look at, but then it's open, the most important thing is we must secure the technology, I mean the power, because kalau orang Indonesia besar, tapi they want to do, they have no power, macam di Batam itu pun kadang-kadang there's no power, it's very, but now even palm oil prices have gone up. Orang Indonesia pun kurang juga, tapi Singapura $20 pun kita beli juga,
So inshallah we talk again, Pak. Okay, thank you. I ask the Indonesian public to question you more lah. Okay, thank you Pak Asih. Ini ada pertanyaan dari Pak Hilmi, Pak. Apakah pohon tamanu bisa bertahan di lokasi yang dingin suhunya sampai 0 derajat? Nah, jadi tamanu ini memang tanaman tropis aslinya. Tapi tanaman tamanu itu di New South Wales itu subtropis. Dia menjadi tanaman yang dijual mahal. Kenapa? Karena mengalami musim dingin pun dia pohonnya nggak gugur gitu ya. Daunnya tidak gugur. Sehingga di New South Wales tamanu ini dijual sebagai evergreen trees gitu ya, dijual sehingga banyak ditanam itu. Dari pengalaman itu gitu ya, saya memang harus dipelajari tadi, dicoba kayak Turki kan 4 musim juga gitu ya. Jadi perlu dicoba, tapi dari pengalaman di New South Wales, insya Allah ini juga akan survive dengan baik di Turki. Ada lagi? Belum ada, Pak. Silakan, Bapak. Baik, Bapak-bapak ya, ternyata tanpa kita sadari kita sudah bicara panjang lebar ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya ulangi bahwa intinya kita ingin men-share opportunity ini baik secara komersial maupun secara wakaf ya, secara amal soleh gitu ya. Kita undang sebanyak-banyaknya yang terlibat dalam proyek ini gitu ya. Kami sudah mulai dan dengan berbagai produk yang sudah kami tunjukkan itu, dan kita akan terus mulai gitu, ada maupun tidak dana wakaf kita tetap jalan, ada nggak ada dana komersial kita tetap jalan, tentu dengan kapasitas yang ada gitu ya. Tapi kalau ada teman-teman yang semakin banyak terlibat dalam proyek ini, insya Allah pencapaian akan jauh lebih cepat kan gitu ya. Jadi pencapaian dalam arti pengembangan teknologi, pengembangan usahanya dan lain sebagainya. Jadi silakan bila tertarik nanti bisa menghubungi kami melalui kontak-kontak yang kami berikan dan atau yang kemarin menghubungi lewat WA, yang menghubungi lewat sosial media silakan, dan mudah-mudahan niat baik kita semua dimudahkan Allah dan semoga menjadi amal soleh kita semua. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, dan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ya, nanti ngobrol lagi. Ya, thank you Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, masih Pak Farul. Matur nuwun, Pak. Sami-sami Pak Di.